Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rumah Belajar Juara. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan linear dua variabel. Nah, di persamaan linear dua variabel ini ada beberapa metode ya. Gitu. Yang pertama adalah metode substitusi murni. Nah, langsung aja kita langsung ke contoh soal yang pertama. Misalkan di sini X plus Y sama dengan 3. X plus 2Y sama dengan 7. Ya. Nah, nilai X-nya berapa? Nilai Y-nya berapa? Nah, untuk persamaan linear dua variabel ini, langkah pertama adalah metode substitusi utamanya kita jadikan ke satu variabel, satu peubah. Mau X, mau Y. Misalkan di sini kita jadikan ke variabel Y, artinya X-nya harus diusir. Jadi cara mengusirnya adalah jadikan X sama dengan. Jadi X sama dengan Y-nya pindah ruas. Jadi di sini 3 dikurangi Y. Paham? Lanjut. Berikutnya kita substitusi X-nya menggantikan X di persamaan yang kedua. Jadi 3 min Y, X-nya diganti, ditambah 2Y sama dengan 7. Terus selesaikan secara aljabar. Jadi 3 plus Y sama dengan 7. Terus Y sama dengan pindahin 3-nya ke sana. 7 dikurangi 3. Jadi Y-nya sama dengan 4. Karena ini metode substitusi murni, maka balikin lagi ke permisalan yang pertama. Jadi X sama dengan 3 dikurangi 4. Y-nya diganti 4. Jadi negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya biasanya ditulis X, Y ya. Min 1 dan 4. Itulah yang disebut dengan metode substitusi. Ya. Nah, untuk mengenal metode yang lainnya, alangkah baiknya kita langsung ke bobot soal saja. Biasanya adik-adik semua kesulitan dalam menerjemahkan soal cerita. Ya, kita langsung. Nah, misalkan seperti ini ya. Jumlah dua bilangan adalah 10 dan selisihnya adalah 4. Maka kedua bilangan tersebut adalah. Nah, jadi kita misalkan aja dulu. Misal bilangan pertama adalah X. Dan bilangan kedua adalah Y. Jadi dari pernyataan yang pertama, jumlah dua bilangan. X plus Y sama dengan 10. Dan selisihnya, X min Y sama dengan 4. Ya. Nah, karena kita mencoba ke metode yang kedua ya, yaitu itu metode eliminasi. Murni ya, gitu. Caranya gimana? Nah, caranya kita hilangkan variabel-variabelnya secara langsung ya, gitu. Nih yang perlu kalian ingat. Kalau kita misalkan mau menghilangkan X, saya hilang nih, karena ini eh, satu variabelnya satu, ya, sorry konstantanya satu dan konstantanya satu, maka kita bisa hilangkan dengan kurang. Kita tulis ulang, X plus Y sama dengan 10, X min Y sama dengan 4. Karena kita mau menghilangkan variabel si X, maka kita kurangi. Ini hasilnya, X dikurangi X hilang, Y dikurangi min Y adalah 2Y. 10 dikurangi 4 adalah 6.
Jadi secara aljabar 6 dibagi 2, 3. Tapi kalau kita misalkan mau menghilangkan si Y, karena di sini plus, di sini min, nah kita tambah. Lagi-lagi koefisiennya sama-sama 1 ya, karena koefisiennya udah sama. Kita tulis ulang, X plus Y sama dengan 10, X min Y sama dengan, jadi kita kurangi, kita tambah, maaf, ya, X tambah X, 2X, plus Y ditambah min Y adalah 0, 4. 10 ditambah 4 adalah 10 tambah 4 adalah 14. Jadi X-nya 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 7,3. Jadi tadi langkah pertama adalah substitusi murni. Yang ini nih, jadikan ke salah satu variabel, terus disubstitusi, dimasukkan atau diganti. Dapat variabelnya yaitu Y-nya 4. Ya. Lalu kita substitusi balik, dapat X-nya adalah min 1. Nah, kalau eliminasi murni artinya 2 kali melakukan eliminasi ya. Karena ini 2 variabel berarti 2 kali melakukan eliminasi. Lihat dulu koefisiennya sama enggak? Nah, kalau sama dan tandanya sama, kita kurangi. Kalau sudah sama tapi tandanya beda, kita tambah ya. Nah, metode ketiga adalah metode campuran ya. Nah, bisa kita lihat di soal berikutnya. Diketahui dua bilangan P dan Q. Jumlah 3 kali bilangan pertama dengan 2 kali bilangan kedua adalah 22. Selisih 2 kali bilangan pertama dengan bilangan kedua adalah 10. Hasil bagi bilangan pertama dan kedua adalah berapa ya? Nah, karena di sini udah dikasih tahu bilangan pertama dan keduanya, bisa kita langsung ya. Jumlah 3 bilangan pertama dengan 2 kali bilangan kedua. Berarti 3P plus 2Q sama dengan 22. Selisih 2 kali bilangan pertama, 2P dikurangi bilangan kedua, Q sama dengan 10. Kita pakai metode yang namanya metode campuran. Biasanya metode campuran itu yang diinginkan adalah kita mau menghilangkan P-nya, maka yang atas ini kita kali 2, yang bawahnya kita kali 3. Ya. Kita kali 2 langsung ya. Kita tulis di bawah. Jadi 6P plus 4Q sama dengan 44. Kali 3. Berarti 6P min 3Q sama dengan kali 3 berarti 30. Terus kita lakukan eliminasi. Karena di sini koefisiennya sudah sama 6 dan tandanya sama-sama plus, maka kita kurangi. Ini 0, 4Q dikurangi 3Q, 7Q. Sama dengan 44 dikurangi 30 adalah 14. Jadi Q-nya adalah 14 dibagi 7. Ya. Q-nya udah dapat 2 nih. Terus gimana, Kak? Nah, karena ini metode campuran, kita harus lakukan substitusi. Biasanya kalau kakak ke angka yang kecil ya, efisiennya kecil atau sedikit. P min Q-nya kita ganti 2 sama dengan 10. Aljabar pindah 10 tambah 2, 12. HP-nya 12 dibagi 2 sama dengan 6. Pertanyaannya, hasil bagi bilangan pertama dan kedua. Bilangan pertama dan kedua eksekusinya ya. Oh, berarti P dibagi Q. P-nya 6 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 3.
Nah, itulah 3 metode untuk penyelesaian persamaan dua variabel ya dengan penerjemahan soal ceritanya. Terus gimana lagi, Kak? Nah, di sini biasanya kalian akan mendapatkan kesulitan kalau soal-soalnya seperti ini ya. Biasanya beberapa siswa mengalami kesulitan seperti ini. Nah, ini apa nih? Super X nih, ya. Nah, super X, super Y, kita bisa baca. Caranya gimana? Caranya langkah yang paling mudah biar dan diinginkan oleh guru adalah dengan permisahan. Jadi kita misalkan misal 1/X namanya A, 1/Y namanya B. Jadi penerjemahan soal ini bisa kita ganti dengan A ditambah B sama dengan 3. Ya, gitu. Kalau X jadi apa, Kak? Jadi 2A dikurangi B sama dengan 3. Terus caranya gimana? Nah, kalau soal cerita sebenarnya caranya bebas ya. Suka pakai cara campuran. Jadi kita eliminasi dulu nih. Ya, karena kita hilangkan B-nya, kenapa B-nya? Karena di sini koefisiennya udah sama-sama 1. Jadi tinggal kita tambah aja. Nah, tambah 2A, 3A, 6. Jadi A sama dengan 6 dibagi 3. Sama dengan 2. Terus kita substitusi. Jadi 2 tambah B sama dengan 3. B sama dengan 3 dikurangi 2, 1. Nah, biasanya anak-anak udah dapet ini seneng nih. Nah, udah jawabannya 2,1. Padahal ini baru A dan B. Yang kita cari itu X dan Y ya. Nah, jadi X-nya gimana, Kak? Karena 1/X sama dengan A, 1/X sama dengan A, maka X sama dengan 1/A. Oh, jadi 1/2. Begitu juga dengan Y ya. Jadi 1/B sama dengan 1/1. Dengan 1. Oh, tapi yang diinginkan ternyata X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Jadi, 1 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Setengah dikuadratin, 1/4 dikurangi 1 kuadrat 1. 4 dikurangi 1 itu adalah 4/4 ya. Jadi adalah negatif 3/4. Jadi jawabannya adalah negatif 3/4. Mudah ya ternyata ya untuk mengerjakan soal-soal yang terlihat sulit ya. Jadi dengan permisalan saja. Gitu. Nah, bentuk soal berikutnya yang merupakan bobot daripada soal penyelesaian persamaan dua variabel adalah biasanya usia ya, gitu. Nah, seperti contoh soal seperti ini. Perbandingan antara umur A dan umur B sekarang adalah 3/4. 6 tahun lalu perbandingan umur mereka 5/7. Perbandingan umur mereka 4 tahun yang akan datang. Ya, caranya gimana? Nah, jadi yang kita misalkan adalah umur A dan umur B sekarang. Jadi, misalkan X, umur atau usia B, kita misalkan Y. Jadi sekarang ya, ini adalah sekarang. Jadi, apapun bentuk soalnya, misalkan aja dengan sekarang, ya itu lebih mudah penerjemahannya. Jadi, X banding Y, perbandingan itu artinya bagi, 3/4. Kalau kita terus ya, untuk kali silang, 4X sama dengan 3Y. Simpel aja dulu. Sama pertama, sama keduanya Pak, 6 tahun lalu. Nah, kalau 6 tahun lalu, berarti usia si A adalah X dikurangi 6. Usia si B adalah Y dikurangi 6. 5/7. Sama ya, disilang. Jadi di sini kalau dikali silang, 7X
min 42. Ngerti? 7 dikali X, 7 dikali negatif 6. Kan hal yang sama ya. 5Y dikurangi 30. Jadi di sini 7X, 42-nya pindah aja ke sana. 5Y min 30 plus 42. Jadi 7X sama dengan 5Y plus 12. Nah, di sini sudah ada dua variabel ya. Nah, kalian bisa pakai substitusi, bisa pakai eliminasi, bisa pakai campuran ya. Gitu. Pak, saya suka eliminasi dulu. Terus substitusi, boleh, boleh. Kalau eliminasi, berarti kita pindah dulu yang ininya ya. Jadi 4X min 3Y sama dengan 0. Ya, kita tulis di sini 4X min 3Y sama dengan 0. Yang ini juga sama dipindahin ya ke sini. Gitu. Jadi 7X negatif 5Y dengan 12. Kelihatannya yang paling mudah kita kali yang ini dengan 5, yang ini dikali dengan 3. Jadi kita hilangkan Y-nya ya. Gitu. Kan? Jadi ini karena 3, jadi di sini karena 5, 5-nya di sini ya. Gitu. Langsung jadi 20X min 15Y sama dengan 0. 3, 1X min 15Y sama dengan 3, 36. Kita eliminasi, kita kurangi. Kok kurang, Kak? Ini kan negatif dan negatif ya. Ini negatif 15, negatif 15. Jadi kita kurangi. Jadi negatif X sama dengan negatif 36. Jadi X-nya adalah 36. Terus dapetin Y-nya gimana? Kita substitusi aja ya. Gitu. Kita substitusi. Sudah ke sini. Jadi di sini dapatlah 4 dikali 36 sama dengan 3Y. Nah, kalian belajar hitung ya. Nah, untuk menyederhanakan ya, namanya coret. 36 bagi 3 kan bisa, ini 12. Jadi 4 dikali 12, kemudian 28. Y-nya 28. Pertanyaannya, jangan lupa ya, pertanyaannya adalah 4 tahun yang akan datang. Dengan umur mereka 4 tahun yang akan datang, seperti X plus 4 dibanding Y plus 4. 36 tambah 4 dibagi 10 dibagi 15. Sama-sama bisa dibagi 4 ya. Dibagi 4, 10, dibagi 4 adalah 13. Jadi perbandingannya tahun yang akan datang 10 banding 13. Ya, gitu. Lalu, sudah mulai mengenal ya, gitu persamaan linear dua variabel. Masih sulit ya, gitu. Nah, di matematika itu kesulitan biasa ya, gitu. Jadi kalian utamanya harus berlatih saja ya, gitu. Nah, selanjutnya soal yang menjadi momok apalagi di beberapa sekolah favorit ya, yaitu soal seperti ini ya, gitu. Jadi di sini soal kadang-kadang butuh trik ya. Nah, A dan A, B dan C harus menyelesaikan suatu pekerjaan. A dan B bersama-sama menyelesaikan 20 hari. B dan C 12 hari, A dan C adalah 10 hari. Waktu yang dibutuhkan jika mereka bertiga bekerja bersama-sama. Sebenarnya ini soal cocoknya di soal SMK, tapi zaman sekarang kadang-kadang masuk ke soal SMP juga ya. Jadi kalian harus mengenal. Kalau udah mengenal kan tinggal di ganti-ganti angka aja ya. Nah, ini triknya gimana? Triknya adalah kalau menyelesaikan suatu pekerjaan,
ini seper. Jadi, kenapa Kak seper? Karena kalau misalkan satu orang itu, misalkan membuat patung nih, satu orang 3 hari, orang A 3 hari, orang B 6 hari. Kalau digabung, bukan jadi 9 hari ya, tapi dia lebih kecil. Gitu, makanya caranya adalah pakai seper. Jadi di sini 1/A ditambah 1/B adalah 1/20. 1/B ditambah 1/C adalah 1/12. Terus 1/A ditambah 1/C adalah 1/10. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah tambah 1/B ditambah 1/C. Ya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan soal ini dengan trik ya. Gitu. Jadi tidak pakai persamaan 3 variabel. Caranya gimana? Nah, kita tambah semuanya. 1/A ditambah 1/A. Oh, 2/A. Ini juga sama. 2/B. C-nya juga sama. 2/C. Sama dengan 1/20 tambah 1/12 ditambah 1/10. Ya, gitu. Terus kita hitung dulu nih yang di sini nih, yang bagian kanan. Kita samakan penyebut. Yang bagus angkanya 60 saja ya. 60 dibagi 20 adalah 3. 60 dibagi 12 adalah 5. 60 dibagi 6, 10 adalah 6. Ya, berarti berapa tuh? 3 tambah 5, 8. 14 per 60. Ya, gitu. Jadi di sini, benar ya? Gitu. Jadi 14/60. Jadi 1/A ditambah 1/B ditambah 1/C. Kak, duanya kemana? Nah, duanya kita keluarkan. Tentunya faktorkan ya. 2 sama dengan 14/60 ya. Terus ya kita coret 2 dan 14-nya jadi 7. Jadi jawabannya berapa, Kak? 1/A ditambah 1/B ditambah 1/C. Nah, hasilnya kita balik. Kenapa? Karena asalnya juga tadi dia bukan 20 ya. Bukan 1/20 ya. Aslinya juga 20. Jadi kita balik langsung. Di 60/7. Ya. Desimalin sekitar 8, berapa hari ya, logis ya. Logis kenapa? Karena dengan mereka mengerjakan bersama-sama tadi 20 dan 10 akan diselesaikan dengan lebih cepat ya, gitu. Nah, demikianlah penjelasan kakak mengenai persamaan linier 2 variabel ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan memberikan pencerahan. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.